Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Gabut Review di sini, dan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah unboxing sekaligus review kecil-kecilan tentang kamera dengan tipe Pro Summer dengan merek Canon yang saya dapatkan dengan harga segini. Bagaimana unitnya? Mari kita simak videonya berikut ini. Oke, di hadapan kita ini sudah ada kamera dengan merek Canon dengan tipe PowerShoot SX30 digital kamera. Oke, di depan dusnya sudah ada spesifikasi unggulannya, yaitu 14 megapiksel 24 mm wide angle kamera, 35 kali optical zoom, dan 2,7 inch LCD, yang LCD-nya sudah bisa dirotasi atau di flip. Oke, di bagian dusnya ini sebelah kanan ada tipenya dan ada gambar bahwa kameranya bisa di flip LCD-nya. Oke, di sebelah ini ada barcode-nya dan ada beberapa spesifikasinya, yang salah satunya kita cek di sini, digital camera PowerShoot Next. Ini beberapa kelengkapannya. Ada neck strap, case, baterai pack, kabel, interface kabel, software CD, dan memory card not include atau tidak terdapat. Dan beberapa spesifikasinya yang dijelaskan dalam bahasa China. Di belakangnya ada beberapa informasi tentang beberapa spesifikasi dan koneksinya bisa koneksi di Windows dan Macintosh. Oke, tanpa perlu waktu lebih lama lagi, mari kita langsung lakukan unboxing unitnya. Oke, kita dapatkan unit dengan kondisi yang apa adanya karena ini second, harga murah. Pertama ini tutup lensanya, lumayan. Ada strapnya, lumayan juga. Ada casan. Ini kabel data untuk mengecas. Ini untuk melakukan ini baterai kit untuk melakukan pengecasan dengan kondisi baterai yang dilepas. Ada indikator tentang baterai yang sedang di-charge atau full. Canon baterai charger dengan output yaitu 8,4 volt 0,7 ampere. Jadi seperti ini penampakan baterai kitnya. Ini kabel, ini kabel sambungannya untuk di sini. Ada beberapa kelengkapan lainnya seperti kabel HDMI ini sepertinya. Benar. Ini kabel yang untuk colok di TV. Dan ini ini tidak tahu, kita skip saja. Dan ini unitnya, kita kesampingkan dulu unitnya. Dan ada sejenis styrofoam. Ini ada bon pembelian dari pemilik sebelumnya, dimana ini itu dibeli pada tanggal berapa ini ya, kelihatan nggak nih, pada 2011 bulan 7 tanggal 1 dengan harga pada saat itu 4.500.000. Itu di tahun 2011, dan sekitar umurnya sekarang sudah 9 tahun. Dan ini di dalamnya ada kitab-kitabnya yang kita kesampingkan saja. Jadi seperti inilah unit yang didapat dengan harga sekitar 500.000, dimana pada awal perilisannya ini dihargai sekitar 4,5 juta. Jadi seperti ini unitnya, kita rapikan dulu seperti biasa. Langsung saja kita ke perangkatnya untuk kita tes sekaligus kita review. Di sini ada LCD seluas 2,7 inci
dengan keunggulannya itu LCD-nya bisa di flip ke depan. Aduh, kesenggol. Jadi LCD-nya sudah bisa di flip ke depan dan sudah ada tempat untuk mic eksternal. Jadi ini cocok lah untuk vlogger pemula. Oke, jadi kalau kameranya LCD-nya diputar lebih lagi bisa ditutup ini dan kita bisa menggunakan eye viewfinder. Oke, tanpa perlu lama-lama lagi, mari kita nyalakan saja unitnya. Menekan tombol on off di sini. Oke. Langsung kita disambut dengan tampilan home screen-nya kira-kira seperti ini. Ada tampilan baterai dengan resolusi 1280 untuk melakukan perekaman. Jadi mentok di 1280 kali 720. Ini keterangan flashnya. Coba aktifkan. Untuk flashnya otomatis dan ada keterangan date atau tanggal. Terlebih dahulu kita coba putar-putar mode portrait. Ini mode portrait, mode landscape, sport, manufaktur, standar, kostum 2, kostum 1, manual, heavy. Ini aperture priority, ini TV shutter speed priority, program, dan ini auto. Saya biasanya menggunakan mode auto karena tidak terlalu paham tentang pengaturan dari kamera. Oke, lanjut kita coba untuk melakukan ambil gambar terlebih dahulu. Coba kita gunakan flash jika bisa, karena flashnya tersetting auto. Oke, kita coba pancing kamera flashnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Kelihatan nggak tuh? Oke, kurang lebih seperti itu hasilnya. Kita hapus saja. Ini beberapa contoh hasil fotonya dengan menggunakan full zoom 35 kali. Jadi jaraknya kurang lebih berapa meter kalau nggak salah. Nanti kita cek di bagian zoomnya. Ini di potret kalau nggak salah dalam kondisi malam, cuman ini jamnya kok jam sore ya, mungkin salah settingan. Oke, lanjut kita coba ke bagian menu. Bagian menu ada digital zoom, autofocus zoom, autofocus assist beam, flash control, movie. Ini kalau nggak salah untuk mengatur tentang seberapa bagus perekaman kita di bagian audio. Nah, di sini ada tertera tuh desibelnya. Semakin tinggi semakin bagus. Kita tes. Oke, berfungsi. View, blink detection, custom display, first, ukuran layarnya, penampilan tanggal, waktu, shortcut. Sebelahnya ada mute, sound option, brightness, mengatur tingkat kecerahan layar, startup image, format 8GB, file numbering, create folder, lens retract 1 menit, dan power shopping, time zone, date time. Videonya bisa menggunakan format NTSC atau PAL. Bahasanya ini ada bahasanya nggak ada bahasa Indonesia. Bahasanya hanya bahasa Inggris yang bisa digunakan. Mode reset, jangan. Ini mode bintang, register commonly used. Oke. Dan jika kita mengklik bagian display akan tampil. Nah,
bingkai-bingkai kotak ini, dan jika kita klik lagi ini akan langsung ke eye viewfinder dan otomatis layar ini akan nonaktif, dan kita akan langsung dibawa ke eye viewfinder. Kira-kira kelihatan kan ya? No. Langsung tampilnya di situ kawan, jika kita menggunakan eye viewfinder. Jadi bagaimana caranya ketika ingin kembali ke layar, kita klik lagi display 2 kali, 1, 2, maka akan kembali lagi ke layar utama. Oke, lanjut kita akan coba tentang bagaimana sih tentang jarak zoomnya. Di sini sudah ada tertera 35 mm equip. Kita coba ke zoom maksimal. Nah, di sini tertera tulisan 30 cm. Oh, di awal. Kita coba lagi dari awal. Oke, autofocusnya kurang cm 40, 70, 1, bisa sampai 2 meter. Jarak zoom total jauhnya bisa sampai 2 meter. Jika untuk memaksa maksimal akan turun ke 4 meter jarak. Kita turunkan lagi menjadi Oke, kita cek seberapa panjang sih lensanya. Oke, kehilangan fokus lagi. Kita cek lagi seberapa panjang ini bisa maju. Oke, ternyata cukup panjang. Nah, di sini ada jaraknya sekitar 24, 85 sampai 840. Jadi ini tergolong cukup panjang untuk prosumer dengan 35 kali optical zoom. Jika kita bandingkan dengan Samsung yang kemarin, panjang lensanya hanya segini, tapi ini bisa sampai segini, jauh lebih panjang ketimbang yang Samsung kemarin. Oke, jadi ini kegunaan tombol kayak key control, kalau speed control. Jadi ini bisa langsung kembali ke awal tanpa harus menggunakan bagian tombol zoom in dengan cepat. Jika kita lepas lagi, dia akan kembali ke full. Nah, kita pencet lagi, kita lepas lagi. Nah, jika ingin benar-benar menutupnya, kita harus melakukan zoom out lagi. Oke. Nah, bagaimana hasilnya jika kita melakukan flip? Nah, ini karena saya menggunakan flash, jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Jika tampilannya, coba kita gunakan tampilan maksimalnya, kira-kira tampilannya seperti ini kawan. Ini sudah tergolong cakep, ganteng menurut saya untuk tampilannya. Flash LCD bisa di flip dengan lensa zoom yang cukup panjang ini, 35 kali optical zoom. Jika saya bandingkan dengan Samsung WB1100 yang kemarin, ini lebih panjang. Mantap. Oke, kita kembalikan seperti semula. Oke, kita tutup. Oke, kita langsung masuk ke bagian kesimpulan. Kira-kira bagaimana kesimpulannya untuk kamera ini? Kira-kira untuk siapa cocoknya dan bagaimana performanya di tahun 2021 ini? Kira-kira masih worth it kah atau tidak? Kalau menurut saya ini cocok untuk vlogger pemula, dimana sudah memiliki spesifikasi yang cukup lumayan. Oh ya, sebelumnya saya jelaskan dulu, ini memiliki 14,1 megapiksel. Nih, tertera di sini, oke? Dan di disknya tadi juga ada. Dan ini juga cocok untuk vlogger pemula karena memiliki spesifikasi yang lumayan. Ada tempat untuk mikrofon eksternal. Nih, udah ada audio jacknya dan tempatnya. Ada juga LCD flip, jadi bisa melakukan self vlogger
yang menurut saya ini sangat membantu dan cukup jarang dan sangat berguna sekali ini. Dan untuk di tahun 2021 kira-kira ini masih tergolong worth it penggunaannya. Untuk range sekitar 75-80%, ini masih tergolong worth it untuk digunakan, tapi bukan digunakan sebagai daily use. Mungkin ini bisa digunakan sebagai kamera sampingan atau semacamnya. Nah, kelebihannya kira-kira apa? Kelebihannya yang tadi saya bilang, memiliki LCD yang bisa di flip, lensa dengan zoom yang cukup lumayan jauh 35 kali optical zoom, dan sudah ada mikrofon eksternal. Jadi ini cukup tergolong worth it. Nah, itu tadi poin plusnya. Jadi poin minusnya kira-kira seperti ini teman-teman. Ini kamera jadul, dilihat dari bond yang tadi kita lihat itu dibeli pada tahun 2011 dengan harga sekitar 4,5 juta di tahun 2011, padahal itu kamera rilis pada tahun segini. Nanti saya nyontek dulu di Google, oke? Nah, untuk ukuran kamera tua ini jadul, di mana resolusinya tergolong kecil yaitu 14,1 megapiksel, dan untuk kartu memorinya masih menggunakan dengan tipe memori SDHC atau memori yang besar seperti ini. Tapi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, kita bisa menggunakan adapter seperti ini yang tadi saya sudah tunjukkan. Jadi tidak terlalu berpengaruh. Dan resolusi perekaman videonya hanya mentok di HD 1280 x 720. Jadi hasilnya cukup, hanya sekedar cukup saja, tidak terlalu baik dan juga tidak terlalu buruk. Oh ya, bagian plusnya tadi ini sudah dilengkapi dengan image stabilizer. Jadi kira-kira seperti apa hasil perekaman dan hasil fotonya, kita simak di akhir video ini ya, oke? Atau kita bisa langsung cek saja di sini, oke? Nah, ini hasilnya. Oke, tes ini perekaman video dengan resolusi full 1280 x 720 pixel dengan kamera Canon SX30IS dengan resolusi 14,1 megapiksel. Ini melakukan perekaman di kondisi sore hari sekitar jam 4:30 dengan kondisi yang cukup mendung tapi masih ada beberapa cahaya. Dan ini hasil perekamannya dengan menggunakan image stabilizer. Kira-kira bagaimana? Silahkan tinggalkan kritik dan saran kalian di kolom komentar, oke? Oke, jika tadi itu hasil perekamannya menggunakan lensa dengan zoom yang belum terlalu di zoom, jadi ini kita lakukan tes dengan zoom maksimal, itu dengan 35 kali optical zoom. Oke, kita coba zoom itu bagian apa namanya, kipas AC yang di luar rumah, saya lupa apa namanya, di rumah tetangga dengan jarak sekitar berapa ini ya, 10 meter ada kali ya. Kita zoom coba. Oke, ini sedang melakukan zoom. Oke, ini dapat ya, ada token listriknya tuh di situ. Ini kipas AC yang di luar, apa sih namanya, saya lupa. Jaraknya lebih dari 10 meter ini. Kita zoom out lagi. Itu tadi hasil dari zoom out, zoom in dan zoom outnya. Oke, kita coba di atas atap itu, kalau nggak salah ada burung. Kita tes zoom, jaraknya mungkin sekitar berapa ya, mungkin sekitar 3 atau 2 meter. Waduh, burungnya kabur. Dapat nih burungnya. Oke, fokusnya hilang. Tadi itu belum di bagian fullnya.
Oke, ini belum maksimal. Oke, ini zoom maksimalnya dengan jarak sekitar berapa ini, 5 meter mungkin. Oke, kita zoom balik. Oke, sip. Jadi kurang lebih seperti itulah hasil dari video zoom in dan zoom out nya, zoom maksimal dan zoom minimalnya. Jadi kira-kira bagaimana hasil dari zoomnya? Silahkan tinggalkan kritik dan saran kalian di kolom komentar. Kita kembali lagi ke studio. Nah, berikut adalah hasil dari video dari pagi hari dan video di itu sebenarnya video di siang hari dengan kondisi yang cukup mendung, dan hasilnya seperti itu. Dan kualitas suaranya jika tidak menggunakan mic, jika tidak menggunakan mikrofon eksternal karena saya belum mempunyainya, hasilnya seperti tadi. Oke, jadi seperti itu hasilnya. Silahkan tinggalkan kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Like saja video ini jika Anda menyukainya, dan di dislike saja tidak apa-apa jika menganggap video ini membosankan. Saya harap video ini bisa menjadi informasi bagi kalian. Kami dari Gabut Review, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, kan. Jual lagi kayaknya dah. Lumayan kalau dijual. Kedengeran.